warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Berry Friski Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Risma SPD, sebagai guru biologi dari SMA Negeri 1 Teluk Pandan. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Sehat Ibu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan prasupervisi Bu ya. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses kegiatan belajar mengajar ketika Ibu mengajar di kelas. Baik Ibu. Ya. Jadi adapun nanti tujuan dari percakapan prasupervisi ini itu yaitu supaya nanti dapat mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian dengan percakapan ini nanti juga dimaksudkan untuk persiapan awal. Jadi supaya Bu Risma nanti ketika akan disupervisi itu lebih siap lagi, kemudian juga dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa, begitu Bu. Oke, baik Ibu. Oke, jadi Bu Risma nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan seperti itu. Nanti salah satunya itu mungkin yang pertama itu nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau Ibu terapkan di kelas nanti seperti apa Bu? Oke, baik Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada dua. Nah, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peranan virus baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menyimpulkan pencegahan dan pengobatan virus dengan tepat. Jadi ada dua. Jadi nanti ada dua tujuan pembelajaran Bu ya. Oh, ini jadi materinya ini tentang virus Bu ya. Iya. Jadi nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, bagaimana untuk area pengembangan Bu yang akan Ibu kembangkan di kelas itu mungkin dari ranah kognitifnya kah atau psikomotoriknya atau sikapnya? Yang sebenarnya yang saya ingin kembangkan itu dua-duanya Bu, ada psikomotor, kemudian ada kognitifnya juga. Nah, kemudian adapun pengembangan yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah pengembangan sikap dan perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran, yaitu bernama kritis, kemudian bergotong royong, bagaimana dia itu berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian yang kedua adalah keaktifan peserta didik pada saat berdiskusi, pada saat mereka itu mengidentifikasi masalah yang saya berikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah performance-nya, yaitu penampilannya pada saat peserta didik di kelas 10B itu mempresentasikan hasil dari pekerjaannya mereka. Oke. Jadi ada sekitar 4 Bu ya tadi ya, mulai dari sikap, keaktifan, performance dan juga pengetahuannya Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana nanti rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strateginya, model pembelajarannya ataupun metodenya seperti apa Bu? Oke, baik Ibu. Nah, jadi untuk rancangan pembelajaran di kelas 10B, karena kebetulan nanti saya di 10B saya akan mengajarkan tentang materi virus. Nah, jadi terkait dengan hal yang itu, yang langkah yang pertama yang saya ambil itu saya menentukan level kognitif peserta didik, yaitu melakukan tes diagnostik awal. Nah, kemudian dan ternyata pada saat saya sudah melakukan tes diagnostik awal, ternyata di 10B itu memiliki model pembelajaran yang kinestetik, kemudian audio visual. Nah, jadi metode, berkaitan dengan metode, kemudian pendekatan, kemudian model. Nah, jadi untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK. Jadi di sini saya menggunakan teknologi dengan menggunakan media interaktif. Nah, kemudian untuk metode diskusi itu ada observasi dan penugasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan model pembelajaran, karena di sini kinestetik dan audiovisual. Jadi saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang dikenal dengan PBL. Oke, jadi tadi Ibu akan menerapkan
ya, kemudian observasi dan juga penugasan, dan juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, Ibu. Jadi itu adalah beberapa rancangan yang akan Ibu terapkan nanti Bu ya di kelas. Kemudian untuk medianya nanti seperti apa Bu? Mungkin media pembelajaran yang Ibu bilang interaktif tadi seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk media yang interaktif itu saya mencoba untuk memperkenalkan kepada peserta didik itu berupa video pembelajaran, yaitu saya hubungkan dengan identifikasi masalah yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Nah, kemudian untuk instrumen penilaiannya saya menggunakan aplikasi Puisis untuk memudahkan, untuk memotivasi peserta didik itu supaya minat belajarnya lebih meningkat. Nah, kemudian laptop dan HP Android. Jadi pada saat nanti anak-anak berdiskusi itu mereka itu dengan leluasa mereka menggunakan HP Android mereka, mencari sumber-sumber yang lebih akurat, dihubungkan dengan masalah-masalah yang terdapat pada LKPD. Kemudian yang ketiga adalah Infocus, kemudian proyektor, kemudian slide presentasi. Nah, di sini sudah memuat yang slide presentasinya itu berupa PPT dan video interaktif. Bagus sekali Bu ya, media-media yang Ibu gunakan sudah benar-benar sesuai dengan rancangan tadi Ibu, TPACK itu Ibu ya. Ya. Baik Ibu, nanti kira-kira kapan Ibu kita akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya, maksudnya hari apa, kemudian di kelas berapa, di jam berapa? Oke. Saya akan melaksanakan di hari Rabu, Ya. nanti di jam pertama sampai dengan di jam kedua. Jadi ada 2 jam pelajaran. Jadi di kelas 10B tadi Bu ya, di jam pertama dan di baik Ibu, jadi nanti hari Rabu saya akan datang di kelas Bu Risma, kemudian saya akan melakukan supervisi, saya juga nanti akan mencatat hal-hal apa saja yang sudah terjadi saat proses pembelajaran, kemudian sambil saya juga nanti mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan Bu ya. Baik, Ibu. Oke. Saya juga mau menginformasikan nih nanti Bu, setelah saya mengadakan supervisi, nanti setelah itu ada lagi percakapan pasca supervisi Bu ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Sahid Saputra MPD. Jadi nanti kita akan lakukan percakapan pasca observasi atau pasca supervisi itu setelah Bu Risma melaksanakan supervisi di kelas. Jadi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi nanti via Zoom aja tadi. Oke, baik, Ibu. Oke. Baik Bu Risma, sebelum kita akhiri percakapan pra supervisi kita pada hari ini, apa yang Bu Risma dapatkan dari hasil perbincangan dan percakapan kita pada hari ini? Baik Ibu, terkait dengan hasil percakapan, saya mendapatkan gambaran terkait dengan media dan metode pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti pada di hari Rabu. Ya. Terima kasih Bu Risma atas waktunya, sudah mau berbincang-bincang gitu ya Bu ya dengan saya terkait persiapan supervisi yang nanti akan Ibu lakukan di hari Rabu. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar, kemudian sampai ketemu di hari Rabu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Risma. Baik, demikian percakapan pra supervisi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.